Hai hai, sebelum kita mulai bikin preparat basah dan kering, yuk siapin alas bahannya dulu. Pertama, ada kaca benda dan kaca penutup. Ini rumahnya si sampel biar aman dan gak cepet kering. Terus ada pipet tetes untuk netesin cairan, dan silet untuk ngiris kentangnya super tipis. Buat bahannya, kita butuh aquades biar sel tetap segar di preparat basah, kentang dan rambut sebagai bintang sampelnya, plus tisu untuk lap-lap dan nyerap kelebihan cairan. Nah, di sini juga kita pakai Malasid Green supaya jaringan di kentang kelihatan lebih jelas. Terus ada alkohol 70% yang fungsinya sebagai sterilisasi. Dan yang paling penting, tada! Mikroskop. Ini dia alat andalan kita buat ngintip struktur sel yang udah kita siapin sedetail-detailnya. Sebelum kita ke langkah membuat preparat basahnya, kita bersihkan dulu bagian mekanik dan yang paling penting nih, bagian optik agar pengamatan yang didapatkan jelas. Lalu kita bersihkan juga menggunakan aquades, kaca benda, dan kaca penutup. Setelah itu kita persiapkan mikroskop yang kita gunakan untuk pengamatan nanti. Nah, yuk kita lanjut membuat preparat basahnya. Pertama, kita potong tipis kentang secara melintang menggunakan silet yang tajam. Yang kedua, setelah didapati irisan tipisnya, kita letakkan di kaca benda, lalu jangan lupa diberikan aquades agar jaringan yang diamati terbuka dan kentang tetap segar. Yang ketiga, tutup menggunakan kaca penutup, lalu diamati di bawah mikroskop. Inilah hasilnya menggunakan perbesaran 4 kali dan 10 kali pada mikroskop. Di perbesaran 10 kali, jaringannya sudah terlihat cukup jelas. Namun, untuk lebih memperjelasnya lagi, pada preparat basah, kita tambahkan warna Malasid Green sehingga didapati hasil pengamatan seperti ini. Ternyata jaringan parenkim adalah jaringan terbanyak loh yang menyusun preparat kentang ini. Fungsi dari jaringan parenkim ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya kayak amilum atau pati. Nah, kalau dilihat dari mikroskop, bentuknya akan seperti butiran-butiran kecil di dalam selnya. Selanjutnya, yaitu membuat preparat kering dengan menggunakan rambut manusia. Letakkan rambut pada kaca benda. Potong jikalau rambutnya dirasa terlalu panjang. Setelah itu, preparat langsung ditutup menggunakan kaca penutup tanpa perlu diberi aquades. Setelah diamati di bawah mikroskop, didapati hasil pengamatan seperti ini. Pada perbesaran kecil, terlihat batang rambut memanjang berwarna gelap dengan bentuk silindris yang ramping. Pada perbesaran lebih besar, tampak bagian pangkal rambut yang membulat. Disinilah letak folikel rambut, yaitu kantung kecil tempat rambut tumbuh dan berkembang, yang juga menentukan bentuk dan ketebalan rambut. Setelah itu, membersihkan dan merapikan alat serta bahan yang telah digunakan. Jadi, setelah melakukan pengamatan terhadap preparat basah ataupun kering tadi, teman-teman pasti sudah tahu kan perbedaan antara keduanya? Perbedaannya terletak pada penggunaan cairan atau tidak pada saat mengamati. Pada preparat basah seperti kentang, kita harus meneteskan cairan berupa aquades agar preparat basah tadi tetap segar sehingga pengamatannya dapat dilihat dengan jelas. Pada preparat kering seperti rambut manusia, kita tidak perlu meneteskan cairan dikarenakan strukturnya sudah dapat dilihat dengan jelas dalam keadaan kering. Menambahkan cairan pada preparat kering justru akan membuat preparat menjadi rusak. Selain dua preparat tadi, juga terdapat satu lagi preparat nih teman-teman, yaitu preparat awetan. Salah satu contohnya yaitu pada preparat jaringan hewan.